laju ke Spanyol dulu atau ke Liga Inggris ya kalau di rundown? Spanyol. Ke Spanyol dulu, kita bahas dulu. Mo Ball. Asik, ada permainan ini. Mourinho Balls alias nyalinya Mourinho. Nyali. Udah sunset ya kan? Dapat lagi di Real Madrid. Dan kemarin menangnya tipis aja di. Lu sama nggak kayak orang itulah Mourinho gitu, atau lu punya ini yang lain? Ya masih yakin Madrid. Yakin gue. Oke. Makin yakin malah. Oke. Lihat game kemarin. Oh iya. Melihat Barca seperti itu masih yakin Madrid. Maraton ini maraton. Tenang. Buat gua kalau tim dengan lu mendatangkan lini belakang yang baru gitu, terus juga lu punya lini depan seperti Vini, Mbappe gitu, dan lu punya pelatih yang katanya hebat kayak Mourinho, itu performa yang sangat mengecewakan buat gua gitu. Dan ya emang Espanyol juga bukan tim jelek, cuman lu dikurung sama Espanyol gitu. Jadi buat gua beruntung dia punya pemain kayak Arda Güler. Justru buat gua ini pemain yang akan sangat penting. Perannya sangat vital di musim ini. Yes, lu punya Vini, lu punya Mbappe, lu punya Bellingham, cuman jangan sepelekan peran dari seorang Arda Güler. Ini pemain yang akan sangat excel karena Madrid butuh aliran bola cepat. Dan itu biasanya datang dari seorang Arda Güler. Dan sekarang under Mourinho kelihatan game semalam doang ya, dia punya peran yang lebih bebas, nggak terfokus di kanan doang atau di mana, dia lebih free roaming. Gua harap dia bisa fit semusim karena dari gaya permainannya ini pemain yang akan sangat mudah dicederai lawan. Ini pemain yang sangat amat eksplosif kalau dapat momen, dan aliran bola dari Arda Güler ini asis juga kan dia kan lihat free kick. Set piece ya. Yes. Jadi ya gue harap ini pemain bisa membantu permainan dari Mourinho. Cuman kalau secara whole game ya gue sih masih sangat yakin Barcelona unggul. Karena Barcelona tanpa Rodri pun, tanpa Gordon pun udah gue segitu pedenya gitu. Apalagi sekarang ditambah sama Gordon Rodri. Tapi itu nanti Barcelona. Tapi gue Madrid kemarin kenapa gue tetap puas sama kemenangan mereka, karena 3 poin adalah 3 poin. Dan kalau kita berkaca dari line up-nya, apakah itu udah line up terbaik yang diturunkan bersama Mourinho dengan Madridnya? Gue rasa belum, karena Kukurea pun juga masih belum tersedia. Lalu pemain-pemain yang abis dari World Cup juga masih banyak, yang mungkin kecuali kayak Mbappe, Vini, mereka dikejar langsung. Tapi ada beberapa pemain kayak belum dapat ke line up utamanya. Jadi starting 11 masih rombak-rombak. Menurut gue itu masih akan tetap terjadi di beberapa pekan ke depan. Tapi ya inilah Madrid dengan Mourinho. Gue rasa mereka ini ngulangin kejadian kayak dulu mereka memutus rentetan dominasi dari Pep Guardiola ya. Itu mirip, Guardiola menang 2 tahun berturut-turut, datengin Mourinho. Sekarang Hansi Flick menang 2 kali berturut-turut, datengin Mourinho juga. Ini demi mutus dominasi. Dan yang terpenting kan kita selalu dengar di musim lalu, DPI pun juga selalu kita bahas kalau Madrid bukan, kita nggak nyari permainan paling atraktifnya. Kita nggak nyari permainan paling cantik yang mereka tunjukin. Tapi gimana mereka bisa 3 poin demi 3 poin, dan ini bisa ngandalin pemain-pemain yang ada di ruang ganti mereka. Dan gue rasa Mourinho masih punya itu, dan beberapa pemain tadi ada di kolom komentar juga bilang mainnya sih oke, tapi kecewanya sama egois dari seorang Vini dan juga Mbappe. Ini menurut gue masalah yang sangat bisa diatasin, dan kalau ada orang yang bisa ngatasin masalah egois, jawabannya udah ada di pinggir lapangan Madrid, Mourinho gitu. Ini orang yang paling ideal buat nyingkirin Karang ajaib bilang Madrid plus Mourinho cantik tidaknya permainan itu nggak penting. It's all about 3 point. Bahkan di dokumenterinya di Netflix kan dia bilang kalau Chelsea dulu kita menang terus, cuman beda 1 gol, selalu dibilang boring. Tapi at the end of the day kita juga yang jadi juara gitu. Artinya kan ini memang Mourinho banget nih. Mourinho banget adalah tim yang sangat sulit. Pertama, dibully dalam arti lu sulit sekali mendominasi menghadapi tim yang Mourinho. 1. Kedua, solid sekali pertahanannya. Lu kalau menghadapi Espanyol aja lu dengan mudah dibully seperti itu, ruang defense lu benar-benar dikontrol. Lu bilang midfieldnya kurang ini itu ya. Ada alasan untuk itu. Cuman yang terjadi semalam adalah Espanyol bisa mendominasi menghadapi Madrid. Dan lu kebobolan. Ya kan? Dan kalau bukan gara-gara SP, ini juga striker muda yang bagus, lu sering menghadapi Espanyol gitu kan. Buat gua, tapi kan SP masuk menggantikan Bellingham loh. Iya, cedera. Bukan pilihan. Iya, maksud gua harus. Tapi bagaimana Mourinho akhirnya masukin SP? Artinya kan ini juga bagian dari analisa dia dan timnya dong. Lu seri, lu butuh menang. Ya otomatis pilihan standar lu masukin striker. Lu nambah daya gedor di depan, karena yang terjadi tadi mungkin bener juga keegoisan Vini dan juga Mbappe kurang works. Mbappe bukan gak ada peluang. Depan gawang yang header banyak dia. Banyak banget peluang gitu kan. Cuma mungkin belum
bukan harinya gitu kan. Kita lihat lah Mbappe bukan jelek. Dia berapa gol? 30 plus musim lalu. Iya, tiap musim segitu standarnya. Tapi kalau untuk Madrid dan game pembuka, gua rasa ini kan Mourinho datang dengan tugas yang lumayan berat deh, terutama dari lini belakang. That's why mereka di awal musim juga bergerak untuk datang lini belakang cukup masif gitu. Mulai dari Dumfries di area bek kanan, langsung menggantikan Alexander Arnold di game pembuka. Datangin juga Konate, dapat kesempatan juga. Emang masalah lini belakang menjadi masalah krusial bagi mereka, karena kalau lu bilang mereka tetap kena gempur sama Espanyol, ya musim lalu pun bersama Alonso dan juga Arbeloa ternyata gempur juga, nggak cocok di ruang ganti. Jadi menurut gue bersama Mourinho, masalah dari utama musim lalu adalah bola crossing, yang mana Madrid itu dari sekian banyak tim di Spanyol, mereka adalah tim dengan catatan terbanyak kebobolan lewat sundulan kepala. Itu menurut gue masih menjadi PR, dan menurut gue dengan pemain-pemain baru itu PR utama yang harus diatasin Mourinho. Kalau itu diatasin, menurut masalah mereka ke depannya bakal teratasi dan mulus ini Madrid. Makanya Masih ada tugas yang harus diselesaikan. iya, dan menurut gue at least pemain-pemainnya udah nggak sama lagi kayak musim lalu gitu. Iya. Datengin kayak Conte, walaupun Conte musim lalu buruk bersama Liverpool, tapi ini pemainnya menurut gue secara profile, postur ideal buat ngatasin masalah kebobolan dari heading Sementara gitu. Barcelona udah bagus, makin bagus. Ya itu kualitasnya itu. Tapi Madrid kan tim yang punya kualitas yang lebih berkembang, dan mungkin Trent Alexander-Arnold masa depannya akan digantikan sama Dumfries sebagai bek kanan, karena kayaknya kelihatannya dia bukan main sebagai bek kanan sama Mourinho, tapi dari gelandang sekaligus dari awal. Jadi gue bilang masalah heading itu bukan cuma datang dari masalah lini Bernardo center Silva? back-nya doang. Pivot, tapi menurut gue partnernya bukan Valverde jawabannya, karena Ya, lu dia bilang bukan belum karakter fit kayak semua. begitu. Bernardo? Menurut gue pemain yang punya kualitas, tapi partnernya macam Valverde nggak akan terlalu bisa works juga. Makanya gue sayang Let's see, banget we'll see. Rodri itu ketikung sama Barcelona, karena ini tim yang sebenarnya butuh banget number 6 yang lebih ideal buat Iya, justru buat sirkulasi Madrid bola sebenarnya sebenarnya. butuhnya. Makanya gue sayang banget dia diambil sama Barcelona ini, Bang. Tapi kan kalau ngomong tentang keegoisan Mbappe dan Vini, Iya. kan itu emang udah stylenya mereka. Hmm. Dan Madrid dengan era Zidane, eranya Ancelotti, memang individual brilliance itu kan, Yap, gitu loh. Jadi menurut gue bukannya nggak bisa lagi kita memberikan opini tentang keegoisan itu, karena justru dari keegoisan mereka kan sering menjadi penentu dan juga menjadi Yap. produktivitas daripada Madrid. Tinggal bagaimana pelatih-pelatih yang memang akhirnya bisa membuat mereka bermain sesuai peran mereka gitu dan jadi efektif. Tapi sekarang gue bukan lagi kepada keegoisan itu. Pertanyaan gue adalah, apakah Mourinho mengizinkan Kayak gitu terjadi. mereka akan bermain sebebas gaya mereka itu menurut kalian? Gue rasa akan dapat license buat ngelakuin hal itu, Bang. Karena Mourinho selalu bukan yang seperti itu kan. Tapi Disiplin. Iya. dengan karakter kayak Vinicius dan Mbappe, ini tugas bagi mereka juga untuk ngejawab kepercayaan yang udah diberikan sama Mourinho. Karena khususnya Vinicius ya, gue anggap ini tetap pemain yang krusial. Karena sebelum ada Mbappe, gue bilang dia pemain paling penting yang dimiliki oleh Madrid. Tapi ketika Mbappe datang, istilahnya kayak saling ngadupin singa masing-masing gitu. Baik itu Mbappe ke Vini maupun Vini ke Mbappe. Mereka bukan bekerja sebagai duet yang bekerja sama di area depan. Tapi ini kan Madrid, ini dengan Mourinho menunggu bisa meredam hal itu. Dan pemain yang selalu gue endorse, Diomande. Gue rasa ke depannya ini punya kesempatan semalam? yang datang dari menit 64 dan free assist sebelum golnya SP. Menurut gue tetap harus kita sorot. Dan untuk sayap kanan kita Siapa tahu, fokusnya ke Vini Mbappe, itu kan di area yang agak ke kiri. Tapi kalau Itu untuk kan kanan kayak apa yang Diomande. dilakukan oleh Diomande dengan pemain mahal juga di Barca. Si Gordon. Gordon beda Beda kualitas. langsung. Golin dia, Kontribusinya, Asis, perannya, ruhnya di tim itu Hmm. langsung berbeda gitu. Tapi kita akan menuju ke Barcelona. Tapi satu pertanyaan gue tadi, Aldi belum jawab. Apakah diizinkan oleh Mourinho? Kapan dia mengizinkan pemain bebas? Makanya Gua rasa Coba. asal pemainnya Nggak, bisa kapan? deliver. Ibrahimovic aja. Ingat kalau video yang dia udah cedera banget, dia minta diganti. Mourinho sekedar pengen nunjukin who's the boss. Saat lu gak mau ganti, gue gak akan ganti. Saat lu mau gue ganti, baru gue ganti. Di Porto, di Chelsea, Drogba kurang penting apa? Yep. Tunduk sama Mourinho. Terry kurang legend, tunduk sama Mourinho. Madrid pertama kurang, nggak ada yang sebebas itu, semua disiplin. Jadi buat gua, Mourinho harusnya, kalaupun emang Mourinho masih ada, mendisiplinkan tim ini. Dan kalau tim ini bisa disiplin, baru mulai ngeri. Kalau justru kayak yang lu bilang tadi, dibebasin, berkreasi, ini, ya.
Tapi kalau lu nyinggung Mourinho Saya dengan gue musim depan. untuk nyinggung Mourinho dengan rezim pertamanya sama Madrid, mau Ronaldo kurang bebas apa? Itu Kita dia bicara bener. Ronaldo gitu. Betul, makanya Ronaldo Ronaldo kan. kan selesai. Di jilid pertama Ronaldo kan dapat kebebasan untuk itu. Bahkan istilahnya lini depan mereka punya kebebasan buat lebih bebas di area situ. Tugas kotornya dilakuin sama tugas pemain-pemain belakangnya. Itu kan karakteristik yang dibikin sama Mourinho. That's why dia juga ke Spurs ada, bahkan ada rekamannya. Jadi dia ke Ali. Gue gak expect lu jadi man of the match setiap pekan, tapi yang penting lu lakuin pekerjaan yang lu perlu lakuin lah. Kayak nggak nyambung nih pertanyaan tadi ke Dele Nggak, Alli. Dele Alli kan cuman yang ngomong menyayangkan kalau lu punya talent tapi lu sia-siakan ya bukan. Tapi at least itu kan karakter Mourinho. Kalau kita bicara karakter Mourinho, dia ngasih ruang ke pemain buat ngelakuin apa yang mereka lakuin. Dan itu bisa di deliver sama Mourinho ke Madrid yang sekarang menurut sih. gue. Dengan Vininya dengan Jadi Mbahanya. menurut lo dia akan kasih kebebasan itu? Kalau Aldi Akan bilang tetap- enggak, dia akan Gua- tetap seperti gua pengen Mourinho yang Mourinho mendisiplinkan Madrid dan Ya. itu bagus. yang kita akan lihat nanti apakah memang Vini dan juga Mbappe tetap suka-suka dia. Yap. Atau akhirnya dia akan bermain dengan sistem yang Gue harap sedang demikian. dibangun Mourinho ya. Kita menuju ke Barcelona nih teman-teman. Untuk fans Madrid sekian dulu ya untuk ngomongin Madridnya. Kita menuju ke Barcelona. Ada dua perbedaan yang sangat signifikan ketika masih ada Gavi dengan Gavi ditarik keluar. Mm-mm. Saat masih ada Gavi itu Barcelona main gerasak gerusuk, Yap. gedebak-gedebuk tanpa pola. Sementara itu blessing in disguise-nya begitu dia cedera, Rodri masuk, belum ada Gordon, belum ada pengganti dari Yamal juga, Yap. tapi sudah langsung berubah permainannya. Tapi gue tetap masih melihat ini kayak segerombolan anak-anak muda yang kalau ketemu pemain senior dengan pelatih seorang Mourinho bisa dari sisi non teknis mereka keteterannya. Lo lihat gimana kemenangan atas LC kemarin? Pedri masuk, emang gue selalu naro Pedri ini ratednya begitu tinggi bang, karena siapapun orang di sekitar dia levelnya akan ke bawah juga. That's why menurut gue kalau soal poin bang Valen, mereka ini masih anak-anak sekumpulan anak-anak muda yang bisa diserang segi non teknis ya. Beruntung mereka datengin pemain senior kayak Rodri. Ini pemain yang bisa ngeredam hal itu. Dan menurut gue Barcelona ini udah jadi karakteristik bagi mereka. Gue selalu punya istilah golnya free flow. Mereka bisa nyakitin lu lewat situasi manapun, lewat pemain siapapun. Dan siapapun yang diturunkan di area tengah itu kan double pivot dan satu depan itu biasanya Olmo atau bergantian dengan Fermin, itu udah pakem yang emang udah sukses banget dijalankan sama Flick 2 musim berturut-turut. Jadi gua rasa penampilan tadi malam ini bener-bener lebih ke arah penyempurnaan dibandingkan dengan area perubahan. Tapi Sorry, gue sorry, lebih bentar. Gue senangnya emang tadi ininya. bilangnya Rodri ya yang masuk. Iya, Pedri. Pedri yang Maksud masuk. gua Pedri ya. Pedri masuk. Dan itu menurut gue pembeda. That's why gue selalu bilang De Jong pun juga kelihatan jadi bagus kalau sampingnya ada Pedri. Tapi kalau bukan Pedri, De Jong adalah pemain yang berbeda. That's why menurut gue Barcelona ini tim yang emang kuat banget, begitu kuat, dan ada pemain-pemain barunya langsung nyetel ya. Ada Yemi, dia langsung bisa memberikan kontribusi gol. Pemain pengganti juga Gordon, gue salut banget dia memilih buat ngelakuin assist ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Ya. Banyak hal bagus yang udah dilakukan sama Hansi Flick bersama Barcelona. Tinggal masalah ngeredam sampai kapan mereka laparnya itu, selama jangan sampai 90 menit. Kok terus-terusan, lapar Bang. diredam, dilepasin lah. Karena menurut gua di La Liga ini sukses, tapi di Champions League selalu jadi masalah Oh, buat kita mereka. nggak bahas Champions League dulu, belum mulai. Karena La musim Liga lalu dulu aja. mereka levelnya emang berbeda. Dalam Ya. artian mereka bisa juara Good pakai point. cara kayak begini. Yes. Tapi kalau mereka 90 menit tetap Nah. main highline kayak begitu, Ya. mereka salah. Tapi mereka udah Ya. ngelakuin cara yang benar, ngebuang pemain yang benar dan datengin pemain yang tepat. Itu menurut gua pembeda bagi Barcelona musim ini sih. Lo gimana game kemarin? Justru kalau Rizal tadi bawa ke Champions League, justru sekarang Barcelona makin kuat. Kenapa? Sekarang kedalaman squad makin bagus. Itu poin gua, makanya makin kuat di Champions League, karena dalam artian mereka datengin pemain yang nggak 90 menit kebakar terus gitu. Pemain-pemain muda ini 90 menit pengennya datang nabrak terus. Berarti makin Tapi kuat. Turunin temponya, dan Iya. itu menurut gua pemain yang didatengin sekarang itu yang tepat Iya, sebenarnya. berarti makin kuat. Makin kuat. Tapi bukan berarti gue bilang mereka akan juara lagi. Oh. Beda ya, beda. Kalau tim juara makin kuatnya apa tuh? Peringkat 2 gitu. Ini pembedanya, makanya musim ini gue bilang musim yang paling menarik dibandingkan 2 atau 3 musim terakhir di La Liga. Beda soalnya lawannya. Kalau musim lalu gue lupa tuh beda berapa poin tuh sama Madrid. Oh, pekan berapa mereka udah juara? 35-36 mereka udah juara. Oh, bisa mungkin 3-3-3-4 sekarang Bisa. juaranya. Karena pemain yang didatangkan. Yes. Pemain yang didatangkan. Lu melihat seorang Gordon ya teman-teman udah nonton lah gimana bagusnya dia. Nggak perlu kita ingetin di sini. Cuman yang pengen gue highlight adalah saat dia interview post match. Dia bener-bener normalnya pemain baru debut di negara yang berbeda pasti pengen fokus ke guanya. Apakah gue bermain bagus? Apakah gue bisa mengambil hati dari penonton? Tapi dia nggak pernah sekalipun nyebut bagusnya dia, tapi dia nyebut ya Lamine sebagai pemain yang umur semuda itu tapi kedewasaan luar biasa. Terus juga saat dia
udah punya peluang yang segitu matangnya tapi dia lebih milih ngoper ke Fermin, dia bilang kalau Fermin di posisi gua, dia juga akan melakukan yang sama. Terus dia lihat juga gimana Rodri ada di tim ini akan membuat sebuah tim makin kuat, lini pertahanan juga makin kuat, kiper juga Johan Garcia. Ini semua dipuji, pelatih juga dipuji, semua dipuji. Artinya bahwa dia memilih untuk nggak memilih tapi memilih untuk semua di sekitarnya. Ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi Anthony Gordon, mungkin sepanjang karirnya. Tapi Terus- kan di awal gua nggak tahu lo termasuk apa enggak, tapi kan ketika dia dikabarkan resmi pindah dengan harga segitu banyak juga yang nyinyirin kan karena belum tentu dianggap nyetel dengan Barcelona. Iya. Dan begitu akhirnya dia muncul kemarin di waktu yang tepat memberikan 2 assist main cukup bagus. Gue tidak melihat yang waktu itu ngomong bahwa kemungkinan dia tidak nyetel itu muncul lagi gitu loh. Lu waktu itu emang udah langsung lihat kalau dia akan langsung bisa segacor itu di Barcelona. Gue gak mengatakan dia bakal langsung gacor juga gitu. Mungkin gue gak berkomentar sama sekali soal Gordon ke Barcelona juga. Cuman karena ini sebuah transfer yang cukup Iya kan? mengagetkan juga gitu kan. Terus dia langsung lancar bahasa Spanyol. berarti Ketahuan kayak udah kan? persiapan kan? Persiapan gitu. Tahu Jadi dia cuma minta waktu sebulan. Abis ini lu interview gue pakai bahasa Spanyol. Dia bilang begitu. Artinya bahwa pemain ini sangat-sangat profesional gitu di umur semuda itu. Dan Barcelona beberapa kali mentoknya tahun lalu adalah dia over rely sama kreativitas pemain tertentu. Sekarang dengan adanya Gordon, dengan adanya Adeyemi, Lamine Yamal bisa istirahat, Rafinha sekarang, mungkin kita bisa melihat Barcelona ini seperti PSG musim lalu atau 2 musim lalu juga. Dimana lu nggak over rely sama satu striker murni. Sekarang nggak ada. Rafinha jadi striker murni tapi lebih roaming. Permainan akan lebih fluid, akan lebih sulit sekali untuk diantisipasi lawan. Jadi buat gue nggak heran dan nggak delusi kalau fans Barcelona bilang bahwa timnya akan jadi juara Liga Champions. Oh, untuk champion peluang mereka mungkin besar. Sangat besar. Kalau champion karena 2 musim berturut-turut kalahnya menurut tipis. gue champion. Masih cara begitu cocok bang. Arsenal menurut gue. Tulus nih. Nggak Udah- mungkin lah. Dari semifinal ngalah-ngalahin Madrid. Ya. Masuk final sekarang. Nyampe. Sampai Paris Saint-Germain adu penalti. Penalti kalahnya. Tahun ini Arsenal juara champion. Progres. Dua orang baik kita amin. Berarti progres. Tapi Yes. mudah-mudahan nggak di Liga Inggris. Gantian. Tapi juara champion. Dirayain itu, rayain Kalau banget. menurut kalau gua itu. ya. Rizal Chance-nya sih- besar bang. Chance-nya Rizal, besar bang. City kebobolan teriak. Iya, Arsenal kebobolan udah. teriak. Tapi kita balikin lagi dulu ke yang tadi. Iya, Arsenal. Barca. Terakhir di Liga Spanyol untuk obrolan kita malam ini, at the end of the day, apakah memang Barcelona akan sekonsisten kemarin? Apalagi tadi Rodri belum main segala macam. Dan apakah memang akan seperti kemarin aja mainnya menurut kalian? Menurut gue Madrid kalau kita expect mereka akan main bagus banget, gue nggak expect ke arah sana karena mereka bersama Mourinho ya kita lihat reputasi aja lah, Mourinho bukan ini ke arah cukup sana. menang 1-0 doang. Cukup, dan itu nganterin mereka biasanya buat jadi juara. Tapi kalau untuk Barcelona gue rasa ini standar mereka kayak pertandingan pembuka itu bakal ada di sana terus dan mereka emang tetap bakal konsisten. Dan poin terpenting datengin Adeyemi dan Gordon ini bukan pemain yang terpaku sama satu posisi aja, tapi Adeyemi kita lihat tadi malam golin dari area kiri, lalu juga Gordon bisa aktif di area kanan. Menurut gue ini pemain yang lebih mobile dibandingkan para pendahulunya seperti Lewandowski atau Ferran Torres. Karakteristik lebih cocok dan menurut gue lebih pressing machine dibandingkan para Ferran Torres maupun juga Lewandowski. Lebih cocok ke Flick dari arah itunya sih kalau gue. Pemain. Ini lagi-lagi membuktikan ya bahwa kalau di La Liga space itu lebih besar. Space itu lebih besar. Karena tim La Liga itu lebih taktis. Jarang, bukan nggak ada ya, jarang tim La Liga itu yang full defense low block. Pasti main indah gitu. Bahkan tim-tim kayak Rayo Vallecano pun nggak ada tuh namanya. Bukan jarang sekali bermain se-defense itu. Nah itulah situasi seperti ini di La Liga ini sangat-sangat mungkin bisa dimanfaatkan sama pemain-pemain kayak Gordon, kayak Adeyemi. Lihat Anthony deh. Kurang apa sih di Premier League? Anthony Gordon. Iya juga Anthony. sih. Anthony. Begitu masuk ke Betis, lihat dia punya luas sekali space yang bisa dieksplor. Kembang ya. Jadi gue setuju sama yang tadi ngomong, jangan sampai ada yang cedera. Sama seperti pemain Madrid, juga gue doain jangan ada yang cedera. Barcelona juga gue pengen jangan ada yang cedera gitu. Cuman kalau tadi dibilang bahwa apakah Barcelona akan menang 5-0 terus? Ya enggak, Barca akan kalah. Madrid juga akan kalah, dua tim ini akan kalah semusim ini. Jadi ada masanya Barcelona menang 1-0 doang, mungkin seri, Madrid juga demikian. Jadi masih terlalu early lah kalau kita bahasnya konsistensi. Kalau untuk juara kenapa gue bilang Madrid punya peluang? Karena Flick sepanjang karirnya seingat gue belum pernah ngalamin
persaingan title race ngelawan tipe-tipe pelatih kayak Mourinho, Bang. Tipe Mourinho pelatih yang pernah sama bakal ketemu Hans Flick pernah? kalau untuk Mourinho ketemu Hansi Flick pernah sekali di Liga Champions kalau nggak salah. Ini ya. Ketemu di Di beda ini, tim, beda lagi tim. nonton bioskop. Papasan. Yeah. Tapi kalau kita ingat Hansi Flick tuh juara lawan tim ketika Madrid emang lagi tren penurunan, tapi ketika berhadapan dengan tipe pelatih Ya yang udah, ntar bakal kita lihat aja. nyerang lu secara psikologis. Emang Rizal tahun beda. lalu jagoin Madrid juga? Tahun lalu Madrid, tapi sama Alonso. Oh, iya. Tapi Alonso. Oke, cukup. Aldi tidak si Abraham tidak ngingetin saya. Akan apa, Bang? Ini 21 udah 21-48. Kita baru ngomongin Liga Spanyol. Dua tim ya. Ya. Benar juga ya. Ya. Alright, kita akan menuju sekarang ke Liga Inggris. Tapi aku mau baca dulu puja kerang ajaib. Setuju sama Rizal, pola yang dipakai Flick sukses di La Liga. Tapi jika berbicara di Champions itu agak beresiko karena mereka melawan tim-tim yang bisa dibilang selevel. Contoh lawan Inter dan juga ATM. Akan ada 5 momen, akan ada momen 5 jari pikir lagi nanti di El Clasico dari Barca kepada Siu. Nah, ini udah mulai seru nih ya. Ini ya. Terus juga thank you JMTV sekarang sudah bahas Serie A terutama Inter. Yoi, Prasidya Windu Harsa, terima kasih. Halo Bang Valen, halo Tom 99, halo Tom Haye. Ya. Apa kabar? Udah nggak disuspend nggak itunya? Tom Haye. Tom. Ada ini, lo WhatsApp kemana? Ada saweran. Nyawer. Sawer masuk 50.000. Terima kasih. Pele Still Aida. Yeay, Peles. selalu datang ini. Milan gak tertarik coba incar Mateta lagi. Mateta iya. ngebet pengen keluar. Iya. Sempat musim lalu tuh. Tapi Belum, udah ada belum, Gonçalo. Udah ada Gonçalo, Bang, kayaknya enggak tuh. Gonçalo udah mahal. Gonçalo udah mahal, masa Gonçalo datangin udah yang mahal. lagi. Jadi kemungkinan Mateta tahan lagi. ditahan dulu ya. Oke, jaket lo bagus Bang Valen. Ih, Thank kirim you. alamat. Of course, cuman mainnya nggak bagus.